Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Soli dan Solihah. Apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, semoga Soli dan Solihah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tak terasa ya Soli dan Solihah, bulan suci Ramadan yang kita nanti-nantikan sebelumnya akan berlalu. Namun semoga hal ini tidak melunturkan semangat kita, dan di akhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita, dan tentunya semoga Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Soli dan Solihah, kembali lagi di LHI Berkisah. Kali ini bersama dengan Ustadzah Faizah akan melanjutkan kisah Sirah Nabawiyah Muhammad Teladanku. Dan di episode sebelumnya, Soli dan Solihah sudah menyimak tentang bertemu warakah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisahnya, yaitu tentang surat Ad-Duha dan sholat. Nah, Soli dan Solihah, tahukah kalian apa arti surat Ad-Duha? Apakah kalian sudah hafal surat Ad-Duha? Berapa ayat ya surat Ad-Duha itu? Nah, pertama Ustadzah akan bacakan dulu ya arti dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu Dia memberikan petunjuk. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Nah, Soli dan Solihah, rasa cemas dan takut di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah terasa di hati beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjauhi setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang untuk mengingat Allah. Beliau juga harus tabah menghadapi gangguan, tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan, dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatim, lalu Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ya, Abdul Muthalib dan pamannya. Pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, Masya Allah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup miskin, lalu Allah memberinya kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Bunda Khadijah, yang menjadi kawan semasa mudanya, yang menyiapkan semua kebutuhan beliau, kawan semasa kerasulan, kawan yang penuh cinta dan kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah juga telah mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenabian. Cukuplah semua itu. Hendaklah mulai sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang kepada kebenaran sedapat mungkin dan sekuat mungkin. Soli dan Solihah, lalu Allah mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ibadah yang pertama. Tahukah kalian apa ibadah yang pertama? Apakah itu? Yes, that's right, sholat. Nah, sholat adalah satu di antara ibadah pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah sedang melaksanakan sholat, datanglah Ali bin Abu Thalib. Ali yang saat itu masih anak-anak tertegun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah ruku, sujud, serta membaca ayat-ayat Al-Quran. Kepada siapa kalian bersujud? Tanya Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah setelah sholat. Kami sujud kepada Allah, jawab Rasulullah. Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata, serta meninggalkan berhala-berhala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abu Thalib terpesona. Terpesona karena apa? Karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta waktu untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman itu, Ali merasa gelisah. Esoknya, dia memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah bahwa dia akan mengikuti mereka berdua. Tidak perlu meminta pendapat Abu Thalib. Allah menjadikan saya tanpa perlu berunding dulu dengan Abu Thalib. Demikian kata Ali. Apa gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah Allah? Jadi, Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian disusul oleh Zaid bin Harisah, bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga ikut masuk Islam. Sampai di situ, Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas? Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini harus disebarkan. Betapapun kerasnya perlawanan orang, tahukah kalian siapa orang dewasa berikut yang menjadi pemeluk Islam? Nah, salih-salihah, saksikan kisah Sirah Nabawiyah selanjutnya di LHI Berkisah. Jangan lupa saksikan ya salih dan salihah. Semoga kisah yang Ustazah sampaikan hari ini tentang surat Ad-Duha dan sholat, kita dapat mengambil hikmahnya dan semoga kita bisa melaksanakannya. Terima kasih Ustazah Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.